there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me out. Peko Bagnaia menunjukkan sikap kurang begitu optimis menghadapi rekan barunya Marc Marquez pada awal MotoGP 2025 yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Menurut Peko Bagnaia, Marc Marquez dalam kondisi lebih siap darinya untuk menerjang kerasnya MotoGP. Semua dapat dilihat dari hasil tes pramusim yang menunjukkan keunggulan Marc Marquez di atas motor Ducati. Pada tes pramusim lalu, Bagnaia mengaku mengalami beberapa masalah sehingga kehilangan banyak waktu untuk mempersiapkan motornya. Saat ini, Marc Marquez tampaknya lebih siap karena dia memiliki kesempatan untuk bekerja, kata murid Valentino Rossi itu dilansir dari MotoGP.com. Ia merasa nyaman dengan motornya, sedangkan saya tidak dalam situasi yang sama. Marc Marquez yang merupakan orang baru di garasi Ducati Lenovo malah beradaptasi dengan sangat cepat dan langsung nyetel dengan motor yang baru dikendarainya. Padahal Ducati memilih menggunakan basis motor Desmosidi GGB24 untuk MotoGP 2025 mendatang. Namun Bagnaia malah terlihat kesulitan. Saya tidak melakukan simulasi balapan karena lebih penting bagi saya untuk menemukan ritme dan menyelesaikan pekerjaan saya lainnya. Namun hari sebelumnya saya kehilangan waktu seharian, jadi saya harus memulai dari awal lagi pada hari berikutnya, jelas Peko Bagnaia. Jadi meski sudah menyelesaikan sejumlah masalah saat tes pramusim, Bagnaia merasa Marc Marquez masih selangkah lebih di depan soal kesiapan menyambut balapan pertama di MotoGP Buriram. Marc Marquez mencetakkan waktu putaran yang sangat mengesankan, sangat cepat dan kompetitif. Ketika saya berhenti lalu memulai lagi, saya bisa berada di level yang sama. Tetapi itu bukan cara yang ideal untuk mengevaluasi performa kami. Saya fokus melakukan sebanyak mungkin putaran dengan ban bekas dan hasilnya tidak terlalu buruk jika melihat jumlah lap yang sudah kujalani. Tapi sulit untuk benar-benar menilai kecepatan dan keseimbangan dari berbagai sesi yang kami jalani, imbu pembalap bernomor 63 itu. Pertamina Indurafi R46 Franco Morbidelli menebar ancaman nyata kepada pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez. Balapan motor paling elit di dunia itu akan dimulai dalam seri pembuka di MotoGP Thailand di sirkuit Buriram pada tanggal 28 Februari hingga 2 Maret 2025. Jelang duel awal tersebut, Franco Morbidelli mengungkap ambisinya menjalani MotoGP musim ini. Dia mengaku sangat termotivasi untuk mengalahkan Marc Marquez. Sepertinya saya harus melangkah maju untuk mengejar Marc, terutama dalam hal serangan waktu, tetapi juga dalam hal kecepatan, kata Franco Morbidelli dilansir dari Motosan. Untuk menyukseskan misinya tersebut, pembalap asal Italia itu akan mencari data kelemahan dan kekuatan sang rival berjuluk The Baby Alien. Hal tersebut agar dia punya gambaran dari pembalap asal Spanyol tersebut. Saya perlu melihat data Anda, ucapnya. Franco Morbidelli mencatatkan hasil positif dalam tes pramusim di sirkuit Buriram, Thailand pada 12-13 Februari lalu. Dia finish di posisi ketiga dalam hari pertama dan peringkat ke-6 pada hari tes kedua. Hasil itu menjadi modal penting untuknya menyambut MotoGP 2025. Namun dia akan mematangkan kesiapannya sebelum turun dalam kompetisi yang sesungguhnya. Pembalap tim Red Bull KTM Pedro Acosta akan menjalani MotoGP 2025 dengan penuh tekanan.
Pasalnya, Direktur Motorsport KTM Pit Bierer mengatakan Pedro Acosta bisa saja ditendang dari timnya andai pembalap berusia 20 tahun itu gagal bersaing di MotoGP 2025. KTM belum lama ini mengalami masa krisis karena proses restrukturisasi yang mendekati kebangkrutan. Namun belakangan situasi KTM sudah mulai membaik karena adanya dukungan dari pihak eksternal, terkhusus investor. Selain itu, KTM juga mampu membuktikan dapat bersaing di olahraga balap lainnya seperti Rally Dakar dan Supercross. Pada tes resmi MotoGP, KTM juga mampu menunjukkan kelasnya. Pedro Acosta sukses bersaing dalam dua tes terakhir di sirkuit Buriram, Thailand pada 12-13 Februari 2025 lalu. Pembalap asal Spanyol itu duduk di peringkat kelima pada hari pertama, kemudian naik ke urutan keempat pada hari kedua. Ancaman untuk Pedro Acosta. Walau demikian, nasib Pedro Acosta tidak sepenuhnya aman. Menjelang musim baru, ajang balap 500cc pembalap muda itu dituntut untuk bisa bersaing di MotoGP 2025. Sebab, Pit Bierer menjelaskan, para investor yang terdiri dari mitra dan sponsor menginginkan hasil luar biasa bagi KTM di musim ini. Apalagi mereka juga kurang yakin dengan kemampuan pembalap muda. Dengan pembalap yang lebih baik, Anda juga mendapatkan dukungan dari mitra dan sponsor. Mereka mungkin lebih tertarik pada pembalap yang kuat daripada pemula. Dalam hal ini, sesuatu juga terjadi di sisi sponsor kami, kata Pit Bierer dikutip dari Speedway. Kami telah mengontrak pembalap ini selama 2 tahun. Apa yang terjadi setelah itu masih harus dilihat. Jika mereka mendatangkan kesuksesan yang kita semua inginkan, harganya tidak akan semakin murah di masa mendatang. Kami juga berhasil melakukan ini dalam olahraga lain. Jika pemain berbakat tumbuh bersama kami dan menjadi sangat bagus, maka kami biasanya dapat mempertahankannya, jelas Bierer. Percaya Acosta bisa bersinar. Pit Bierer mengakui KTM tidak akan mampu mempertahankan Pedro Acosta andai gagal di MotoGP 2025. Namun Pit Bierer yakin Acosta mampu menjawab tantangan itu. Kami akan mampu mempertahankan Pedro Acosta setelah 2 tahun jika kami tidak memiliki motor pemenang. Tapi saya yakin bahwa selama ini kami akan membuktikan bahwa kami punya motor seperti itu dan dia ingin tetap bersama kami, tutup Pit Bierer.